Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Putri Awalia dengan NPM 2017 435000020. Di sini saya akan menjelaskan model linear programming dengan metode simplex, yaitu kasus maksimum. Berikut langkah-langkah penyelesaian dalam metode simplexnya. Yang pertama, formulasi permasalahan dalam bentuk fungsi tujuan dan batasan. Yang kedua, merubah fungsi tujuan dan batasan menjadi fungsi implisit. Yang ketiga, menyusun fungsi-fungsi persamaan ke dalam tabel simplex. Lalu yang keempat, memilih kolom kunci. Yang kelima, memilih baris kunci dan menentukan angka kunci. Lalu yang keenam, merubah nilai baris. Yang ketujuh, merubah nilai selain pada baris kunci. Lalu yang kedelapan, melanjutkan perbaikan. Di sini ada sebuah soal, yaitu perusahaan Industrios memproduksi dua produk 1 dan 2. Persyaratan di sini bahan baku, uang yang dibutuhkan untuk penyimpanan, lalu tingkat produksi dan harga jual untuk produk-produknya. Yang pertama, uang penyimpanan. Untuk produk 1 bernilai 4, produk 2 bernilai 5, untuk bahan baku produk 1 bernilai 5, untuk produk 2 bernilai 3. Lalu untuk tingkat produksi produk 1 60, produk 2-nya 30. Harga jual produk 1 13, produk harga jual untuk produk 2 sebesar 11. Jumlah total bahan baku yang tersedia per hari untuk kedua produk adalah 1575. Lalu total ruang penyimpanan untuk semua produk adalah 1500 dan maksimum 7 jam per hari yang dapat digunakan untuk produksinya. Perusahaan ingin menentukan berapa unit setiap produk yang akan diproduksi perharinya untuk memaksimalkan total pendapatannya. Lalu yang pertama, untuk memformulasikan permasalahan dalam bentuk fungsi tujuan dan batasan, yaitu fungsi tujuannya Z sama dengan 13x1 ditambah 11x2. X1 itu melambangkan produk 1 dan X2 melambangkan produk 2. Lalu ada fungsi batasannya. Yang pertama 4x1 ditambah 5x2 kurang dari 1500. Lalu yang kedua 5x1 ditambah 3x2 kurang dari 1575. Lalu yang ketiga 60x1 ditambah 30x2 kurang dari 7. Di sini kita sederhanakan, yaitu menjadi x1 ditambah 2x2 kurang dari 420 yang didapat dari masing-masing dikali 60 menit. Sehingga 1/60 x1 ditambah 60 menit sama dengan x1. 1/30 x2 dikali 60 menit sama dengan 2x2. 7 jam dikali 60 menit 420. Lalu selanjutnya, merubah fungsi tujuan dan batasan menjadi fungsi implisit, yaitu fungsi tujuannya Z sama dengan 13x1 ditambah 11x2 menjadi Z min 13x1 min 11x2 sama dengan 0. Fungsi batasannya 4x1 ditambah 5x2 kurang dari 1500 menjadi 4x1 ditambah 5x2 ditambah x1 sama dengan 1500. Lalu ada 5x1 ditambah 3x2 kurang dari 1575 menjadi 5x1 ditambah 3x2 ditambah x2 sama dengan 1575. Lalu selanjutnya x1 ditambah 2x2 kurang dari 420 menjadi x1 ditambah 2x2 ditambah s3 sama dengan 420. S1, S2, S3 ini bernamakan select variabel karena fungsi batasan ini juga perlu dirubah dari fungsi pertidaksamaan menjadi fungsi persamaan. Lalu yang ketiga, itu menyusun fungsi-fungsi persamaan dalam tabel simplex. Nah, di sini fungsi tujuannya kita masukkan ke dalam tabel simplex, yaitu Z-nya 1, X1-nya min 13, X2-nya min 11, S1-nya 0, S2-nya 0, S3-nya 0, nilai kanannya 0. Lalu untuk fungsi batasannya kita masukkan di sini Z-nya 0, X1-nya 4, X2-nya 5, S1-nya 1, S2-nya 0, S3-nya 0, nilai kanannya 1500. Lalu untuk fungsi batasan S2-nya
Di sini Z-nya 0, X1-nya 5, X2-nya 3, S1-nya 0, S2-nya 1, S3-nya 0, nilai kanannya 1575. Lalu untuk S3-nya Z-nya 0, X1-nya 1, X2-nya 2, S1-nya 0, S2-nya 0, S3-nya 1, nilai kanannya 420. Lalu yang keempat, memilih kolom kunci. Nah, untuk memilih kolom kunci ini, kolom yang memiliki nilai pada fungsi tujuannya memiliki angka negatif terbesar, maka dari itu kolom kuncinya X1 yang bernilai min 13. Lalu selanjutnya memilih baris kunci dan angka kunci. Di sini kita tentukan untuk baris Z-nya 1 min 13 min 11 0 0 0 0. Nah, di sini caranya yaitu nilai kanan dibagi dengan kolom kunci yaitu 0 dibagi min 13 0. Lalu baris S1-nya 1500 dibagi 4 375. Baris S2 1575 dibagi 5 315. Untuk baris S3-nya 420 dibagi 1 sama dengan 420. Sehingga di sini kita akan menentukan angka positif terkecilnya yaitu sebesar angka kuncinya 5. Lalu selanjutnya merubah nilai-nilai baris. Nilai-nilai baris ini ditentukan dari 0, 5, 3, 0, 1, 0, 1575 dari dari sini nih, dari baris S2 kita bagi 5 dibagi dengan angka kuncinya yaitu 0 bagi 5 0, 5 bagi 5 1, 3 bagi 5 3/5, 0 bagi 5 0, 1 bagi 5 1/5, 0 bagi 5 0, 1575 dibagi 5 315. Lalu langkah selanjutnya merubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Di sini kita akan merubah baris Z-nya, yaitu kita masukkan 1 min 13 min 11 0 0 0 0. Nah, yang baris kedua didapatkan dari tahap 6. Lalu min 13 didapatkan dari kolom kuncinya. Selanjutnya min 13 dikali 0 0, 1 dikurang 0 1, min 13 dikali 1 min 13, min 13 dikurang min 13 0, min 13 dikali 3/5 min 13 dikali 3 min 13 dikali 3/5 itu 39/5. Min 11 dikurang 39/5 sama dengan min 16/5. Min 13 dikali 0 0, 0 dikurang 0 0, min 13 dikali 1/5 min 13/5, 0 dikurang min 13/5 13/5. Lalu selanjutnya min 13 dikali 0 0, 0 dikurang 0 0, min 13 dikali 315 itu min 4095. Lalu 0 dikurang 4095 yaitu 4095. Lalu selanjutnya merubah nilai-nilai selain pada baris kunci yang basis S1. Di sini kita akan masukkan 0 4 5 1 0 0 1500. 4 didapatkan dari kolom kunci 4 kolom kunci X1 baris S1. Nah, di sini kita kali 4 dikali 0 0, 0 dikurang 0 0, 4 dikali 1 4, 4 dikurang 4 0, 4 dikali 3/5 itu
12 per 5, 5 dikurang 12 per 5, 13 per 5, 4 dikali 0, 0, 1 dikurang 0, 0, 4 dikali 1/5 itu 4 per 5, 0 dikurang 4 per 5 itu min 4 per 5, 4 dikali 0, 0, 0 dikurang 0, 0, 4 dikali 315 itu 1260, lalu 1500 dikurang 1260 itu 240. Lalu selanjutnya basis S3. Di sini kita masukkan fungsinya 0, 1, 2, 0, 0, 1, 420, yaitu satunya didapatkan dari kolom kunci X1 baris S3, yaitu 1 dikali 0, 0, 0 dikurang 0, 0, 1 dikali 1, 1, 1 dikurang 1, 0, 1 dikali 3 per 5, 3 per 5, 2 dikurang 3 per 5 itu 7 per 5, 1 dikali 0, 0, 0 dikurang 0, 0, 1 dikali 1/5 itu 1 per 5, 0 dikurang 1/5 itu min 1/5, lalu 1 dikali 0, 0, 1 dikurang 0, 1, 1 dikali 315 itu 315, 420 dikurang 315 itu 105. Tahap selanjutnya itu melanjutkan perbaikan. Di sini kita akan merubah kolom tujuannya X2, yaitu min 16 per 5. Nah, untuk angka kuncinya itu 7 per 5 yang dilihat dari nilai kanannya yang terkecil. Sehingga untuk baris S3-nya kita ubah ke dalam fungsi X2, yaitu 0 dibagi 7 per 5, 0, 0 dibagi 7 per 5, 0, 7 per 5 bagi 7 per 5, 1, 0 dibagi 7 per 5, 0, min 1/5 dibagi 7 per 5, min 1/7, 1 dibagi 7 per 5 sama dengan 5 per 7, 105 dibagi 7 per 5 sama dengan 75. Sehingga menghasilkan X2-nya 0, 0, 1, 0, min 1/7, 5 per 7, dan 75. Nah, yaitu selanjutnya kita akan menentukan nilai barunya untuk basis Z. Sama baris Z-nya kita turunkan, lalu min 16 per 5 didapatkan dari kolom kuncinya. Selanjutnya baris kedua didapatkan dari sini. Sehingga kita akan hitung 16 per 5 dikali 0, 0, 1 dikurang 0, 1, lalu min 16 per 5 dikali 0, 0, 0 dikurang 0, 0, min 16 per 5 dikali 1, min 16 per 5, min 16 per 5 dikurang min 16 per 5, 0, min 16 per 5 dikali 0, 0, 0 dikurang 0, 0, min 16 per 5 dikali 1/7 itu 16 per 35, lalu 13 per 5 dikurang 16 per 35, 15 per 7, min 16 per 5 dikali 5 per 7, min 16 per 7, 0 dikurang min 16 per 7 itu 16 per 7, lalu min 16 per 5 dikali 75 itu 240, sehingga 4095 dikurang. Lalu selanjutnya untuk basis S1, di sini 0, 0, 13 per 5, 1, min 4 per 5, 0, 240. 13 per 5 didapatkan dari kolom kunci baris S1, yaitu 13 per 5. 13 per 5 dikali 0, 0. Lalu selanjutnya untuk mencari nilai baru basis S1. Di sini kita turunkan menjadi 0, 0, 13 per 5, 1, min 4 per 5, 0, 240. 13 per 5 didapatkan dari kolom kunci baris S1.
13 per 5 dikali 00, 0 dikurang 00, 13 per 5 dikali 00, 0 dikurang 00, 13 per 5 dikali 1, 13 per 5, 13 per 5 dikurang 13 per 5 itu 0, 13 per 5 dikali 00, 1 dikurang 0 itu 1, lalu 13 per 5 dikali min 1/7 itu 13 per 35, min 4 per 5 dikurang 13 per 35 itu min 3 per 7, 13 per 5 dikali 5 per 7 itu 13 per 7, 0 dikurang min 13 per 7 itu. Kita akan melanjutkan perbaikan untuk mencari nilai baru basis Z-nya. Di sini kita turunkan yaitu 1, 0, min 16 per 5, 0, 13 per 5, 0, 4095. Lalu min 16 per 5 didapatkan dari kolom kunci X2-nya. Nah, baris kedua didapatkan dari nilai pada perubahan sebelum tahap untuk merubahnya. Lalu min 16 per 5 dikali 00, 1 dikurang 01, min 16 per 5 dikali 00, 0 dikurang 0, 0, min 16 per 5 dikali 1, min 16 per 5, min 16 per 5 dikurang min 16 per 5 itu 0, min 16 per 5 dikali 00, 0 dikurang 0 itu 0, min 16 per 5 dikali min 1/7 itu 16 per 35, 13 per 5 itu 13 per 5 dikurang 16 per 35 itu 15 per 7. Lalu selanjutnya min 16 per 5 dikali 5 per 7 itu min 16 per 7, 0 dikurang min 16 per 7, 16 per 7. Lalu min 16 per 5 dikali 75 itu 240, 4095 dikurang 240 yaitu 4335. Lalu selanjutnya untuk mencari nilai baru basis S1. Di sini kita turunkan menjadi 0, 0, 13 per 5, 1, min 4 per 5, 0, 240. 13 per 5 didapatkan dari kolom kunci baris S1. 13 per 5 dikali 00, 0 dikurang 00, 13 per 5 dikali 00, 0 dikurang 00, 13 per 5 dikali 1, 13 per 5, 13 per 5 dikurang 13 per 5 itu 0, 13 per 5 dikali 00, 1 dikurang 0 itu 1, lalu 13 per 5 dikali min 1/7 itu 13 per 35, min 4 per 5 dikurang 13 per 35 itu min 3 per 7, 13 per 5 dikali 5 per 7 itu 13 per 7, 0 dikurang min 13 per 7 itu 0 dikurang 13 per 7 sama dengan min 13 per 7. 13 per 5 dikali 75 itu 195. 240 dikurang 195 yaitu 45. Lalu selanjutnya untuk basis X1-nya 0, 1, 3 per 5, 0, 1/5, 0, 315. Nah, 3 per 5 dikali 00, 0 dikurang 00, 3 per 5 dikali 00, 1 dikurang 01, 3 per 5 dikali 00, 0 dikurang 00, 3 per 5 dikali min 1/7 itu 3 per 35, 1 per 5 dikurang min 3 per 35 itu 2 per 7, 3 per 5 dikali 5 per 7 itu 3 per 7, 0 dikurang 3 per 7 sama dengan min 3 per 7. Lalu 3 per 5 dikali 75 itu 45. 315 dikurang 45 yaitu 270. Sehingga karena nilai-nilai pada variabel dasarnya Z, X1, dan X2-nya sudah bertanda positif semua, maka perusahaan dapat memaksimalkan pendapatan penjualannya menjadi $4.335 untuk memproduksi 270 unit produk 1 dan 75 unit produk 2.
dan tidak akan ada bahan baku atau tambahan bahan baku atau waktu produksinya. Namun akan ada 45 unit ruang penyimpanannya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iskina Nur Khalida dari kelompok 5 dengan NPM 2017 435000004. Di sini saya akan mereview kembali penjelasan teman saya mengenai model linear programming dengan metode simplex kasus maksimasi. Berikut langkah-langkah penyelesaian dalam metode simplex. Yang pertama, formulasi permasalahan dalam bentuk fungsi tujuan dan batasan. Yang kedua, merubah fungsi tujuan dan batasan menjadi fungsi implisit. Yang ketiga, menyusun fungsi-fungsi persamaan ke dalam tabel simplex. Yang keempat, memilih kolom kunci. Yang kelima, memilih baris kunci dan menentukan angka kunci. Yang keenam, merubah nilai-nilai baris. Yang ketujuh, merubah nilai selain pada baris kunci. Yang kedelapan, melanjutkan perbaikan-perbaikan. Berikut ada contoh soal di mana Industrious Company memproduksi dua produk. Ada produk 1 dan produk 2. Di sini ada persyaratan, bahan baku, ruang yang dibutuhkan untuk penyimpanan, tingkat produksi, dan harga jual untuk produk-produk tersebut. Berikut penjelasannya ada di dalam tabel. Untuk ruang penyimpanan di sini kita ada 4 untuk produk 1, 5 untuk produk 2, bahan bakunya 5 untuk produk 1, 3 untuk produk 2. Tingkat produksinya ada 60 untuk produk 1, 30 untuk produk 2, harga jualnya ada 13 untuk produk 1 dan 11 untuk produk 2. Jumlah total bahan baku yang tersedia per hari untuk kedua produk adalah 1575 lb. Total ruang penyimpanan untuk semua produk adalah 1500 feet dan maksimum 7 jam per hari dapat digunakan untuk produksi. Perusahaan tersebut ingin menentukan berapa unit setiap produk yang akan diproduksi per hari untuk memaksimalkan total pendapatannya. Yang pertama, kita formulasikan permasalahan dalam bentuk fungsi tujuan dan batasannya. Di sini ada fungsi tujuan yaitu Z 13x1 ditambah 11x2 didapatkan dari harga jual pada produk 1 dan produk 2. Kemudian ada fungsi batasan. Yang pertama 4x1 ditambah 5x2 kurang dari 1500. Ini batasan ruang penyimpanan untuk produk 1 ada 4 dan untuk produk 2 adalah 5. Total penyimpanan keseluruhannya adalah 1500 feet. Yang kedua 5x1 ditambah 3x2 kurang dari 1575. Di sini kita ambil dari batasan bahan bakunya. Untuk produk 1 ada 5 dan untuk produk 2 adalah 3. Total bahan baku keseluruhannya adalah 1575 lb. Yang ketiga ada 60x1 ditambah 30x2 kurang dari 7. Batasan tingkat ini kita ambil dari batasan tingkat produksi. Untuk produk 1 ada 60 dan untuk produk 2 ada 30. Dengan maksimumnya 7 jam per hari untuk melakukan produksi tersebut. Ini kita perkecil menjadi x1 ditambah 2x2 kurang dari 420. Ini dimana total fungsi yang di sini kita bagi dengan 60 semua. Menjadi 1 per 60 x1 dikali 60 menit menghasilkan x1. 1 per 30 x2 dikali 60 menit sama dengan 2x2. Lalu 7 jam dikali 60 menit sama dengan 420. Yang kedua, kita merubah fungsi tujuan dan batasan menjadi fungsi implisit. Fungsi tujuannya yaitu ada Z 13x1 ditambah 11x2 menjadi Z dikurang 13x1 dikurang 11x2 sama dengan 0. Yang kedua ada fungsi batasan yaitu 4x1 ditambah 5x2 kurang dari 1500 menjadi 4x1 ditambah 5x2 ditambah S1 sama dengan 1500. S1 di sini yaitu fungsi batasan yang kita sebut atau slack variable. Kemudian di fungsi batasan yang kedua ada 5x1 ditambah 3x2 kurang dari 1575. 5x1 ditambah 3x2 ditambah S2 sama dengan 1575.
X1 ditambah 2X2 kurang dari 420 menjadi X1 ditambah 2X2 ditambah S3 sama dengan 420. Ini kita merubah fungsi pertidaksamaan menjadi fungsi persamaan dengan cara menambah select variabel, yaitu S1, S2, dan S3. Ini variabel yang mewakili tingkat kapasitas yang menganggur. Kemudian kita menyusun fungsi-fungsi persamaan ke dalam tabel simplexnya. Di sini ada satu, ini kita ambil dari fungsi tujuannya yaitu Z 3x1 min 11x2. Di sini kita letakkan 1 karena pada fungsi tujuan kita mempunyai nilai Z yaitu 1. Kita masukkan di sini 1, nilai x1-nya yaitu 13, nilai x2-nya min 11. Karena di fungsi tujuan Z tidak ada S1, S2, dan X3, maka kita nolkan semuanya. Lalu nilai kanannya kita ambil dari sini sama dengan 0, hasilnya 0. Lalu fungsi batasan yang pertama S1. Karena selectnya di sini S1, kita pakai yang ini untuk masukkan di tabel sebelah sini. Karena di S1 tidak ada nilai Z, maka kita kasih 0, nilai X1-nya 4, X2-nya 5, S1-nya 1, S2 dan S3-nya 0, nilai kanannya 1500. Lalu fungsi batasan yang kedua, ada 5x1, 5-nya kita masukkan ke tabel x1 karena di sini tidak ada nilai Z, maka kita kasih 0. Lalu nilai x2-nya ada 3, didapat dari sini. Lalu nilai S1-nya karena di select S2 tidak ada S1, maka kita berikan 0. S2-nya kita berikan nilai 1 karena terdapat di fungsi batasannya, dan S3-nya 0. Lalu nilai kanannya 1575. Di S3-nya karena nilai Z-nya tidak ada, maka kita berikan 0. X1-nya adalah 1, X2-nya 2, S3-nya 1, S1 dan S2-nya 0, maka nilai kanannya adalah 420. Selanjutnya memilih kolom kunci. Kolom kunci ini kita dapatkan memilih nilai yang angka negatifnya terbesar. Di sini kita mempunyai min 13 karena min 13 adalah angka negatif paling besar. Kemudian memilih baris kunci dan angka kunci. Menentukan baris kunci dan angka kunci kita dapatkan dengan membagi nilai kanan dengan kolom kunci yang sebelumnya, yaitu 0 kita bagi min 13 sama dengan 0, 1500 kita bagi 4 sama dengan 375, 1575 kita bagi 5 sama dengan 315, 420 kita bagi 1 sama dengan 420. Maka di sini kita dapatkan baris kuncinya yaitu ada di S2 dan angka kuncinya yaitu 5 karena berpotongan dengan kolom kunci dan juga baris kunci. Lalu kalau baris S2 kita bagi dengan nilai angka kuncinya, yaitu kita bagi dengan 5 semuanya. Di sini kita yang ambil 1575-nya ya. Yaitu menghasilkan 0, 1, 3/5, 0, 1/5, 0, dan 315. Di sini 0 kita bagi 5 sama dengan 0, 5 dibagi 1 sama dengan 1, 3 bagi 5 sama dengan 3/5, 0 dibagi 5 sama dengan 0, 1 dibagi 5 sama dengan 1/5, 0 dibagi 5 sama dengan 0, 1575 dibagi 5 sama dengan 315. Selanjutnya kita merubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Di sini kita akan mengubah nilai baru untuk baris Z, yaitu ada 1 min 13 min 11 0 0 0 0 0. Di sini pertama kita masukkan juga nilai baris kuncinya. Untuk mencari nilai baru yaitu dengan cara kita 1 dikurang min 13 dikali 0 menghasilkan 1, min 13 dikurang min 13 dikali 1 sama dengan 0, min 11 dikurang min 13 dikali 3/5 menghasilkan min 16/5, 0 dikurang min 13 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikurang min 13 dikali 1/5 sama dengan 13/5, 0 dikurang min 13 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikurang min 13 dikali 315 menghasilkan 4095.
Kemudian kita mengubah baris S1 ya, yaitu 0451 000 1500. Kita kalikan dengan nilai kolom kuncinya ya, yaitu 4. Menjadi 0 dikurang 4 dikali 0 sama dengan 0. 4 dikurang 4 dikali 1 sama dengan 0. 5 dikurang 4 dikali 3/5 sama dengan 13/5. 1 dikurang 4 dikali 0 sama dengan 1. 0 dikurang 4 dikali 1/5 sama dengan min 4/5. 0 dikurang 4 dikali 0 sama dengan 0. 1500 kita kurang dengan 4 dikali 315 sama dengan 240. Kemudian kita mengganti nilai pada baris S3, yaitu dengan cara 0 dikurang 1 dikali 0 sama dengan 0. 1 dikurang 1 dikali 1 sama dengan 0. 2 dikurang 1 dikali 3/5 sama dengan 7/5. 0 dikurang 1 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikurang 1 dikali 1/5 sama dengan min 1/5. 1 dikurang 1 kali 0 sama dengan 1. Dan 420 dikurang 1 dikali 315 sama dengan 105. Maka di sini tabel simplex yang barunya ya. Kemudian kita lanjutkan perbaikan-perbaikan hingga pada baris pertama atau baris fungsi tujuan tidak ada lagi nilai yang bernilai negatif. Karena di sini kita sudah menemukan nilai yang paling besar angka negatifnya, yaitu min 16/5. Di sini kita lihat juga untuk menentukan baris kuncinya, yaitu kita lihat yang paling kecil nilainya, yaitu ada 105. Dan di sini adalah angka kuncinya 7/5. Maka 7/5 kita bagi dengan 0. 0 kita bagi dengan 7/5 lagi. 7/5 kita bagi dengan 7/5 sama dengan 1. 0 dibagi 7/5 sama dengan 0. Min 1/5 dibagi 7/5 sama dengan min 1/7. 1 dibagi 7/5 sama dengan 5/7. 105 dibagi 7/5 sama dengan 75. Kemudian kita akan mengubah nilai baris Z-nya ya, yaitu dengan mengalihkan min 16 ke setiap baris yang ada di variabel Z, yaitu min 1 dikurang min 16 dikali 0 sama dengan 1. 0 dikurang min 16/5 dikali 0 sama dengan 0. Min 16/5 dikurang min 16/5 dikali 1 sama dengan 0. 0 dikurang min 16/5 dikali 0 sama dengan 0. Min 13/5 dikurang min 16/5 dikali min 1/7 sama dengan 15/7. 0 dikurang min 16/5 dikali 5/7 sama dengan 16/7. 4095 dikurang min 16/5 dikali 75 menghasilkan 105. Ini tabel yang selanjutnya, hasil Z pada tabel selanjutnya. Langkah selanjutnya kita mengubah baris S1, yaitu dengan menuliskan baris S1-nya di sebelah sini, dan di bawah sini yaitu untuk baris kuncinya ya, dengan cara 0 dikurang 13/5 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikurang 13/5 dikali 0 sama dengan 0. 13/5 dikurang 13/5 dikali 1 sama dengan 0. 1 dikurang 13/5 dikali 0 sama dengan 1. Min 4/5 dikurang 13/5 dikali min 1/7 sama dengan min 3/7. 0 dikurang 13/5 dikali 5/7 menghasilkan min 13/7. 240 dikurang 13/5 dikali 75 menghasilkan 45. Langkah selanjutnya kita mengubah baris kunci X1 dengan cara
mengalihkan dan mengurangkan, yaitu dengan 0 dikurang 3/5 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikurang 3/5 dikali 0 sama dengan 1, 3/5 dikurang 3/5 dikali 0 sama maksud saya 3/5 dikurang 3/5 dikali 1 sama dengan 0, 0 dikurang 3/5 dikali 0 sama dengan 0, 1/5 dikurang 3/5 dikali min 1/7 sama dengan 2/7, 0 dikurang 3/5 dikali 5/7 min 3/7, 315 dikurang 3/5 dikali 75 sama dengan 270. Kemudian di sini adalah tabel simplex yang sudah kita rubah nilai-nilainya ya. Di sini kita sudah tidak mempunyai nilai negatif pada kolom Z-nya. Jadinya di sini kita sudah berhenti penghitungan untuk tabel simplex, tabel selanjutnya. Karena si perusahaan ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal, maka perusahaan harus memproduksi 270 unit produk 1 dan 75 unit produk 2, serta menggunakan penyimpanannya 45 dan maksimal keuntungannya yaitu $4.335. Sekian penjelasan dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.